Perkenalkan, nama saya Eva Elsa Maura Kunarto dengan NIM 2501022209 dari kelas MJ 414. Hendak mempresentasikan tugas UTS Perekonomian Indonesia dengan judul Strategi Indonesia Menghindari Middle Income Trap. Mulai dari pendahuluan, middle income trap adalah kondisi ketika negara sudah mencapai pendapatan menengah, tetapi sulit naik menjadi negara maju. Risiko utama dari middle income trap adalah pertumbuhan ekonomi yang melambat, produktivitas stagnan, dan daya saing melemah. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong transformasi struktural. Mengapa Indonesia harus waspada? Yang pertama, pengalaman sejarah Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup jika tidak disertai dengan fondasi yang kuat. Yang kedua, krisis ekonomi tahun 98 membuktikan bahwa inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, dan utang luar negeri yang tinggi dapat memicu krisis besar. Yang ketiga, pemerintah Indonesia harus belajar bahwa pertumbuhan ekonomi harus berkualitas, bukan hanya tinggi secara angka. Bagaimana peran pemerintah Indonesia? Pemerintah berperan sebagai pengatur, pengawas, sekaligus pelaku ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Negara tetap memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus diarahkan pada stabilitas, produktivitas, dan pemerataan. Strategi umum yang bisa dilakukan yaitu pemerintah Indonesia perlu mengelola kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan utang untuk menjaga pertumbuhan tinggi, stabil, dan berkelanjutan agar Indonesia tidak terjebak dalam middle income trap. Kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan utang harus diarahkan bukan hanya untuk mengejar angka pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga transformasi struktural, yaitu peningkatan produktivitas, industrialisasi bernilai tambah, dan pembangunan sumber daya manusia sebagai basis ekonomi berbasis pengetahuan. Yang pertama yang kita bahas yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan dan pengeluaran negara. Sumber utama pendapatan negara berasal dari pajak, sedangkan pengeluaran negara diwujudkan dalam APBN. Kebijakan fiskal harus mendorong pertumbuhan jangka panjang. Kemudian, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 Undang-Undang 1945, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang berfungsi sebagai alat utama pengelolaan ekonomi. Fungsi APBN tidak boleh sekedar menjaga stabilitas jangka pendek untuk keluar dari middle income trap, tetapi harus diarahkan pada 1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah, penguatan kualitas sumber daya manusia, dan pengurangan kesenjangan ekonomi dan perluasan kelas menengah yang tangguh. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, irigasi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan integrasi wilayah. Infrastruktur yang dibangun dengan baik menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi barang, dan membuka akses wilayah baru sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi. Kemudian, pendidikan dan kesehatan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi syarat utama transformasi menuju ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Pemerintah perlu memperdalam kualitas kebijakan fiskal dengan 1. Mengubah komposisi belanja dari subsidi konsumtif yang tidak tepat sasaran ke belanja produktif seperti riset, pendidikan vokasi, teknologi, digitalisasi, dan dukungan UMKM. 2. Memastikan belanja pendidikan tidak berhenti pada pemenuhan porsi 20% APBN secara nominal, tetapi benar-benar meningkatkan mutu pendidikan dengan kurikulum yang relevan dengan Industri 4.0, penguatan STEM atau STEM, dan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Pemerintah perlu memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan. Perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak akan memperkuat ruang fiskal.
Negara tidak akan terlalu bergantung pada pembiayaan utang dengan pendapatan pajak yang kuat. Selanjutnya, konsolidasi fiskal tidak boleh dilakukan sekedar dengan pemotongan belanja untuk menghindari middle income trap. Pemerintah perlu menjaga defisit dalam batas aman sambil memprioritaskan belanja yang memiliki multiplier tinggi terhadap produktivitas dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Kemudian menguatkan evaluasi kinerja program agar setiap belanja memberi dampak nyata pada peningkatan produktivitas, bukan sekedar penyerapan anggaran. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, dan menciptakan kepastian ekonomi. Stabilitas moneter menjadi syarat penting bagi investasi jangka panjang sebagai upaya keluar dari middle income trap. Inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus dengan dampak utama berupa menurunnya daya beli, meningkatnya biaya hidup, dan ketidakpastian yang mengganggu investasi serta tabungan. Kebijakan moneter yang kredibel dan konsisten menciptakan ekspektasi inflasi yang terkendali, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang akan meningkatkan kepercayaan investor. Hal tersebut sangat penting agar Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekitar 5-7% dalam jangka panjang yang dibutuhkan untuk keluar dari middle income trap. Bank Indonesia mengendalikan inflasi dan jumlah uang beredar melalui 4 instrumen utama, yaitu operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum perbankan, dan pengaturan pertumbuhan kredit atau pembiayaan. Stabilitas harga dan nilai tukar memberi kepastian bagi dunia usaha. Jika inflasi tinggi atau kurs rupiah terlalu bergejolak, minat investasi akan turun. Dengan demikian, kebijakan moneter harus mendukung pertumbuhan yang sehat, bukan sekedar pertumbuhan cepat. Koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah perlu diarahkan untuk menghindari middle income trap dengan kebijakan fiskal ekspansif yang terarah seperti belanja infrastruktur dan pendidikan. Kemudian saat terjadi overheating atau pertumbuhan terlalu cepat dengan inflasi meningkat, kebijakan moneter dapat mengetat, sementara kebijakan fiskal melakukan konsolidasi agar ekonomi kembali berkelanjutan. Yang ketiga, kebijakan utang. Utang luar negeri dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan menutup defisit. Namun, utang yang tidak terkendali dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Pemerintah Indonesia harus mengelola kebijakan utang dengan hati-hati agar tidak membebani APBN di masa depan. Krisis ekonomi dapat dipicu oleh utang luar negeri yang tinggi, terutama jika disertai pelemahan nilai tukar rupiah. Ketika mata uang rupiah melemah, beban pembayaran utang dalam valuta asing menjadi lebih berat. Oleh karena itu, ketergantungan berlebihan pada utang luar negeri harus dihindari. Indonesia tidak cukup hanya menghindari krisis utang, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas jangka panjang untuk menghindari middle income trap. Prinsip yang perlu dipegang pemerintah Indonesia dalam kebijakan utang luar negeri antara lain, menjaga rasio utang terhadap PDB, memprioritaskan instrumen utang berbiaya rendah dengan tenor jangka panjang, kemudian menghindari utang luar negeri untuk belanja konsumtif atau subsidi yang tidak produktif. Kesimpulannya adalah, Indonesia dapat menghindari middle income trap jika pertumbuhan ekonomi disertai stabilitas dan transformasi struktural. Pemerintah perlu mengelola kebijakan fiskal moneter dan utang luar negeri secara integrasi. Sinergi antara kebijakan inflasi, moneter, dan utang sangat menentukan Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan tinggi tanpa menimbulkan ketidakseimbangan yang baru. Indonesia memiliki peluang nyata untuk keluar dari middle income trap dan bergerak menuju status negara maju dengan koordinasi yang baik antara kebijakan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bapak.